apa kabar pemirsa? Senang sekali saya hari ini Ayu Ningtyas dapat menjumpai Anda kembali dalam program kesayangan kita, Dokterku. Siarkan langsung dari studio El Sinta TV dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan kami akan menyajikan informasi seputar kesehatan Anda dengan tema kali ini seputar tetap imunisasi di masa pandemi. Bagi Anda yang ingin tanya langsung, silakan di 021 2520 666 atau bisa juga kirim pertanyaan Anda ke email kami di dokterkuelsinta@yahoo.co.id. Dan hari ini kita kehadiran kembali dengan Dr. Yuneti, SPAM Biomed. Beliau adalah dokter spesialis anak dari Rumah Sakit Islam Jakarta Pondokopi. Kita sapa dulu Dr. Yuneti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Yuneti. Waalaikumsalam. Hari ini ketemu lagi kita. Alhamdulillah. Tapi waktu terakhir ketemu itu belum ada pandemi COVID-19 ya dok ya. Sekarang jeng-jeng, suasana baru nih. Dokter, di era kebiasaan baru ini karena kita masih di tengah pandemi COVID-19 yang kita masih belum tahu ya kapan nih usainya gitu ya. Tapi paling tidak ini kita mau bahas seputar tetap imunisasi di masa pandemi dan juga nanti kita bahas juga pentingnya imunisasi itu sendiri seperti apa. Tapi pada prinsipnya begini dokter. Karena kan kita banyak mendengar kemarin kasusnya yang sempat tertunda tuh putra-putri dari para orang tua gitu ya. Karena kan tertunda vaksinnya karena memang masih was-was atau mungkin ada sesuatu dan lain hal gitu ya terkait dengan pandemi COVID-19 ini sendiri gitu ya. Nah sebenarnya kan kalau kita bicara imunisasi itu kan udah jadi dalam tanda kutip apa ya bisa dibilang ya kewajiban lah ya gitu ya. Sudah seharusnya orang tua memenuhi kebutuhan si anak. Tapi karena masih di tengah pandemi masih aja ada rasa khawatir untuk membawa anak ke rumah sakit. Jadi sebenarnya tetap imunisasi atau tetap vaksin di masa pandemi ini. Jadi bagaimana pengertiannya dokter? Baik, terima kasih Mbak Eni. Jadi kalau seperti yang kita ketahui bahwa imunisasi itu adalah salah satu dari usaha kita untuk memberikan kekebalan kepada anak-anak ya. Sehingga anak akan terhindar dari penyakit yang kita kenal dengan istilah PD3I. PD3I itu yaitu penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Seperti misalnya difteri, tetanus, tuberkulosis, meningitis, campak, dan lain-lain. Nah, seperti tadi Mbak Rini juga bilang bahwa anak itu berhak mendapatkan perlindungan, berhak mendapatkan fasilitas untuk kesehatannya, menjaga kesehatannya, kebutuhannya gitu kebutuhannya untuk dilindungi dan dijaga kesehatannya. Betul. Jadi salah satu yang harus kita berikan adalah imunisasi untuk memberikan anak itu kekebalan, ya, memberikan anak itu kekebalan terhadap penyakit-penyakit tersebut, ya, diantaranya seperti yang tadi. Nah. Kemudian imunisasi itu memang memerlukan jadwal-jadwal khusus, ya, seperti misalnya ada imunisasi dasar yang harus telah kita berikan sampai di usia 18 bulan pertama kehidupan. Kemudian imunisasi itu, ya, juga ada yang berulang, ya, seperti misalnya DPT diberikan sampai beberapa kali. Tujuannya untuk memberikan kekebalan yang optimal si anak terhadap penyakit tersebut. Memberikan kekebalan yang optimal gitu ya. Betul. Nah, terkait dengan tadi imunisasi berhubungan dengan masa pandemi ini, ya, seperti kita ketahui bahwa beberapa bulan terakhir ini, ya, di kita di Indonesia dan tidak hanya di kita, WHO juga mengatakan bahwa beberapa negara di dunia juga penurunan cakupan imunisasi. Ya, ada beberapa hal yang menyebabkan seperti ini. Yang pertama, tentunya ada physical distancing, kemudian di mana orang tua atau seluruh kita selalu masyarakat kita anjurkan untuk stay home, ya, tidak boleh keluar kalau tidak perlu. Kalau tidak urgent gitu ya. Pertama. Sehingga orang tua takut keluar untuk membawa anaknya imunisasi. Yang kedua, ketakutan dari orang tua atau masyarakat untuk datang ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan, ya, untuk membawa anaknya, gitu. Misalnya kan anak sehat yang akan dibawa. Nah, disinilah kita kembali menghimbau kepada orang tua, ya, imunisasi tetap harus, ya, perlu lanjutkan, perlu dirutinkan lagi. Kenapa? Kita takut misalnya karena pandemi COVID-19 ini, takut ke rumah sakit untuk menghindari COVID-19. Tapi kalau kita mengabaikan atau menunda imunisasi, bisa jadi akan terjadi wabah atau KLB beberapa tahun kemudian. Nah, itu yang paling takutkan, ya. Seperti misalnya kalau terjadi
kalau orang tua mengabaikan imunisasi 2 atau 3 tahun lagi terjadi KLB. Jadi luar macam-macam biasa. ya, campak, difteri, tetanus, Jadi wabah tetanus gitu ya. ya. Dan itu lebih berbahaya, lebih mematikan pada si anak. Jadi untuk itu kita kembali menghimbau untuk selalu rutin melakukan atau melanjutkan lagi imunisasi. Mungkin pada awal kemarin pandemi ya sempat tertunda, dan itu bisa kita lanjutkan lagi ya, asal konsultasi ke dokternya, kemudian nanti bisa ada catch up namanya, mengejar ketertinggalan ya, imunisasi. catch up ya. Nah seperti itu. Iya, soalnya kan seperti yang kita tahu kan ya memang kelompok yang rentan ya dok ya, anak-anak, termasuk tadi lansia, ibu hamil gitu ya dok ya. Jadi kan mengapa perlu sekali dijaga daya tahan tubuhnya ya dok ya. Tapi tadi balik lagi ke pengertian, memang sih tadi fokus ke jadwal sebisa mungkin jangan molor gitu ya dok ya. Maka penting sekali tadi memperhatikan sebenarnya imunisasi tadi kan membentuk kekebalan tubuh. Dan ini sebenarnya apa sih prinsipnya dimasukkan gitu ya dok ya. Nah ini pengertian yang seperti itunya kita harus paham dulu nih dok. Jadi pada imunisasi itu kita memberikan bakteri yang dilemahkan atau antigen ke dalam tubuh si anak atau tubuh si bayi, sehingga tubuh akan membentuk antibodi. Antibodi ini ibaratnya tentaranya, daya tahan si anak tadi, sehingga suatu saat apabila dia terkena bakteri tersebut, misalnya kita contoh difteri ya, anak yang sudah diimunisasi difteri, kemudian dia sudah punya antibodi spesifik untuk kuman difteri, begitu difteri masuk, maka antibodi tadi sudah mengenali sehingga dia akan cepat membunuh atau menghentikan dari infeksi bakteri tersebut. Ada kekuatan untuk melawan ini ya dok, infeksi virus atau bakterinya itu sendiri gitu ya dok ya. Dan tadi jadwalnya ini harus teratur dan terkait di tengah pandemi ini gitu ya dok ya. Kalau yang kemarin kan memang sempat ada yang molor 2 minggu lebih, berbulan-bulan gitu ya dok ya. Nah ini kaitannya apa sih gitu, intinya ketika dia molor tergantung ini nggak sih efektivitasnya itu jadi apa ya istilahnya ya, jadi terganggu begitu dokter atau bagaimana? Jadi untuk saat ini seperti kita yang memberikan imunisasi pada saat bayi baru lahir ya, kita berikan hepatitis B dan polio pada awal, itu jadwal wajib. Ini ya. Kemudian usia 1 bulan kita berikan BCG, 2 bulan ada pentavalen ya, pentavalen itu ada DPT, difteri, pertusis, tetanus, HIB, hepatitis influenza tipe B, dan hepatitis B ditambah polio 2 bulan. 3 bulan, 4 bulan sama ya, pentavalen kemudian ditambah dengan polio. Nah, terkait tadi pertanyaan Mbak Rini, waktu jadwal kenapa berulang ya? Karena misalnya kita berikan difteri pada saat pertama, maka tubuh akan mulai membentuk antibodi dan memori sel untuk mengenal kuman difteri. Tapi itu belum optimal, sehingga perlu berdosis kedua. Dosis kedua untuk meningkatkan lagi meningkatkan lagi antibodi yang akan dibentuk tubuh untuk mengenal itu. Dan itu juga belum diberikan lagi yang ketiga seperti itu. Dan tidak boleh, tadi kan pertanyaan tidak boleh molor gitu ya dok ya. Memang kalau idealnya kan memang harus tepat waktu ya, ada jaraknya, misalnya jarak dari 1 ke 2 itu antara 4 minggu sampai 8 minggu misalnya. Tapi hal ini tidak boleh membuat orang tua dia udah imunisasi DPT 1, terus kemudian karena pandemi 2-3 bulan ini dia tidak imunisasi sehingga DPT 2-3 belum, udahlah nggak perlu lagi. Nah itu tidak boleh diperlukan, jadi tetap harus dilanjutkan ya. Terus apakah akan diulang lagi dari pertama? Misalnya kan ya, karena dia baru 1 kemudian molor dari 4 bulan baru mau 2, tidak. Kita tetap tinggal melanjutkan karena adanya sel memori dari tubuh kita untuk mengingat bahwa dia udah pernah ini nih untuk menambahkan lagi, meningkatkan lagi, seperti itu. Sudah ada memori sebelumnya gitu ya dok ya. Sel memori di dalam tubuh yang akan melakukan tapi itu. Sebenarnya begini dokter, kan ada imunisasi dasar atau mungkin ada yang sifatnya
tambahan gitu ya dok ya. Ini bedanya juga bagaimana? Karena kan ada yang bukan menyepelekan sih, cuma karena ini kan tambahan dan nampaknya anak saya nggak ada faktor resiko yang cukup mengkhawatirkan nih, dan anaknya ceria-ceria aja gitu ya. Jadi sebenarnya kalau dipikir-pikir tuh yang bedanya yang dengan imunisasi dasar yang tambahan ini sendiri, apakah memang hanya sifatnya anjuran saja atau memang dilihat-lihat juga sih kembali lagi ke kebutuhan atau keinginan orang tua itu sendiri gitu ya. Jadi ini bagaimana, karena masih banyak yang menganggap tidak terlalu penting juga, maaf ya dok ya, tapi ada juga yang seperti itu. Jadi imunisasi itu semuanya penting karena tujuannya sama, memberikan si anak kekebalan terhadap penyakit itu, terhadap bakteri atau penyakit tertentu. Nah, memang ada istilahnya imunisasi dasar, imunisasi yang harus diberikan pada anak sampai usia 18 bulan. Nah, itu terkait dengan ketersediaan. Artinya bahwa pemerintah kita udah menyiapkan semua imunisasi itu, seperti yang imunisasi dasar itu tadi saya ulang lagi, kalau waktu lahir ada hepatitis B ya, kemudian polio, terus DPT, HIV, hemofilus influenza tipe B, dan hepatitis sekarang di puskesmas itu dan campak satu lagi ya, usia 9 bulan campak. Nah, kalau yang tersedia di puskesmas atau yang gratis disediakan pemerintah itu hepatitis, kemudian polio, DPT, HIV, dan campak, ditambah lagi polio suntik oleh masyarakat ya, ada IPV ya. Kalau dulu hanya polio tetes oral, kemudian sekarang ada IPV, polio suntik. Nah, di beberapa daerah tertentu VCV dan JE, Japanese Encephalitis itu sudah masuk ke program sudah masuk ke program pemerintah karena sudah disediakan ya, di daerah ada beberapa daerah tertentu ya, karena disiapkan. Nah, tadi kembali imunisasi dasar, ada imunisasi yang direkomendasikan. Sebenarnya sih semuanya perlu ya, cuman karena ketersediaan aja. Kalau imunisasi dasar semua gratis, ada disediakan, ada beberapa imunisasi yang direkomendasikan masih memerlukan ketersediaan, biaya akses segala macam gitu ya dok ya. Masing-masing. Dan yang direkomendasikan itu yang sangat dulu itu seperti rotavirus ya, rotavirus melindungi anak atau bayi dari diare. Kemudian yang perlu lagi itu adalah VCV atau pneumococcus, melindungi bayi dari pneumonia ya. VCV sendiri juga bisa menimbulkan radang otak juga. Kemudian ada lagi imunisasi influenza ya, melindungi bayi dari virus influenza. Terus ada lagi yang tambahan nanti seperti yang tadi dibilang, tifoid, hepatitis A, kemudian ada HIV ya untuk human papillomavirus ya, HPV. Kemudian termasuk yang tadi yang dibilangin JE, Japanese Encephalitis. Nah, Oke, dokter, kita istirahat dulu ya. Nanti dilanjutkan kembali di segmen selanjutnya untuk lebih detail lagi seperti apa ya. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku. Masih bersama dengan Dr. Yuneti, SPAM Biomed. Beliau adalah dokter spesialis anak di Rumah Sakit Islam Jakarta Pondokopi. Masih membahas mengenai tetap imunisasi di masa pandemi. Bagi Anda yang ingin bertanya, silakan di 021-2520-666 atau kirim pertanyaan ke email kami di dokterkuelsinta@yahoo.co.id. Dr. Yuneti, lanjutkan kembali ya dok ya. Terkait masih di tengah pandemi COVID-19 dan masih aja ada rasa was-was juga ya dok ya di orang tua gitu ya untuk membawa putra-putri mereka melaksanakan imunisasi atau vaksin itu sendiri gitu ya dok ya, karena kan ya khawatir aja gitu ya dok ya. Tapi sebenarnya ada persiapan khusus nggak sih dok di tengah pandemi ini, atau mungkin kan karena memang sekarang kan udah protokol kesehatannya alhamdulillah juga udah oke, jadi kan istilahnya kan lebih ke mematuhi aja sih apa yang sudah dihimbau oleh pemerintah, tapi kan tetap aja ada rasa dok-dikduk gitu ya dok ya. Jadi sebenarnya apa persiapan khususnya di tengah pandemi ini untuk vaksin?
Baik. Jadi pada awal-awal mungkin ya karena kepanikan, ibu-ibu juga takut membawa anaknya untuk imunisasi. Tapi sekarang di fasilitas kesehatan semua sudah menjalankan protokol kesehatan, terutama bagi anak-anak yang mau imunisasi. Misalnya di puskesmas atau di posyandu atau di rumah sakit mereka sudah memisahkan untuk anak sehat, anak sakit. Bahkan ada yang melakukan imunisasi di mobil puskesmas keliling itu supaya tidak bercampur dengan pasien yang lain. Kemudian seperti contoh kita di rumah sakit misalnya, kita juga sudah melaksanakan protokol kesehatan ya, tetap semua petugas sudah pakai masker, kemudian jaga jarak, cuci tangan segala macam. Terus untuk pasien anak misalnya kita udah membuka pintu khusus ya sehingga anak itu langsung ketemu di depan poli. Kemudian untuk jadwal juga sebaiknya juga ibu-ibu kalau mau imunisasi memastikan jadwal dulu, karena sekarang di mana kita udah bisa kontak dengan via online ya. Memastikan jadwal yang kemudian sehingga tidak terlalu lama menunggu di rumah sakit atau datanglah sesuai dengan jadwal, dengan tidak perlu ngumpul-ngumpul, tidak perlu rame-rame ya. Kan disuruh physical distancing ya dok. Iya, kemudian pastikan kalau anak atau orang tua ya, dalam kondisi sehat. Kenapa orang tua juga? Kalau orang tuanya dalam kondisi sakit, demam, batuk, pilek, jangan mengantar anak ke rumah sakit dulu. Kemudian kalau dari rumah ya selalu pakai masker, jaga jarak dan cuci tangan. Kalau perlu selalu bawa hand sanitizer. Terus untuk anak-anak sendiri, kalau di atas 2 tahun memang kita anjurkan udah pakai masker ya. Kalau anak di bawah 2 tahun memang belum bisa atau tidak usah pakai masker dulu. Tapi sebaiknya kalau bisa dipakai face shield yang tidak terlalu mengganggu bagi anak. Terus kalau pada bayi-bayi sebaiknya pakai stroller yang ada penutupnya sehingga ada pelindung bagi bayinya. Kemudian juga kalau anaknya sudah bisa berlari-lari, bisa main, sampai di rumah sakit dijaga supaya tidak berlari-lari atau di rumah sakit dulu, seperti itu. Tadi mengenai apa ya sebaiknya tidak pakaikan masker di usia di bawah 2 tahun karena tadi resiko sesak napas gitu ya dok ya, atau mungkin ada apa ya pengertian lain gitu yang perlu dijelaskan. Karena saluran nafas anak di bawah 2 tahun masih kecil, jadi kalau udah dipakein masker itu gampang kan jadi sesak. Jadi kita tidak menganjurkan untuk anak di bawah 2 tahun. Intinya seperti itu. Dan juga tadi jangan lupa juga mungkin bikin janji dulu, janji temu online. Terus mungkin tadi ada juga yang macam-macam sekarang ya gayanya yang tadi di mobil segala macam gitu ya dok ya. Tapi pada prinsipnya memang yang mengantar pun juga harus dalam kondisi yang fit, dan pastikan juga kondisi anak yang mau vaksin ini juga artinya di luar pandemi COVID-19 pun juga harus dalam kondisi sehat ya dok ya. Karena kan kalau yang lagi demam nih atau lagi batuk pilek sebaiknya kan ditunda dulu, atau mungkin ada yang bilang kalau tidak terlalu parah sih nggak apa-apa juga gitu ya. Jadi nah ini bagaimana? Kalau batuk pilek ringan sih sebenarnya boleh ya kalau ini. Tapi kalau anak demam memang harus ditunda dulu gitu, diobati dulu. Apalagi kalau ada anak lagi diare itu tetap ditunda dulu seperti itu. Oke. Tapi kalau untuk persiapan khusus sebenarnya sih ya tadi yang sudah dokter Yuniti jelaskan ya lebih detail lagi seperti apa. Nah mengenai yang efek samping segala macam gitu kan, jadi kadang-kadang suka bingung ini demamnya ini karena demam karena efek dari imunisasinya atau mungkin demam karena abis keluar rumah nih gitu ke rumah sakit gitu. Jadi kan kadang-kadang orang tua juga jadi baru ada trigger sedikit, ada pemicu sedikit, kemudian ada gejala sedikit langsung panik gitu kan, bukan main. Jadi sebenarnya bagaimana membedakannya juga, dan artinya follow up-nya juga, konsultasi by online-nya juga bagaimana, atau mungkin ya kalau memang sudah parah memang sebaiknya ke rumah sakit lagi. Jadi bagaimana itu ya selanjutnya dokter langkah-langkahnya? Jadi kalau setiap habis imunisasi biasanya dokter akan menjelaskan, ya kan, dokter akan menjelaskan bahwa ada beberapa jenis imunisasi khusus yang lebih cenderung demam, ada yang juga yang kemungkinan demamnya lebih kecil. Nah biasanya si ibu akan dibekali dengan obat penurun panas. Nah apabila demamnya kan dia biasanya dibekali dan dijelaskan dosisnya, jadwal pemberian dan lain-lain. Tapi bila panasnya makin tinggi, kemudian ada gejala lain misalnya gangguan nyusu atau segala macam, sebaiknya kontrol lagi ya.
Kemudian kalau reaksi lokal misalnya reaksi sering lokal. ya setelah disuntik merah atau bengkak di bekas suntikan, itu biasanya ringan, Umum. sering ringan, umum, boleh dikompres dengan air dingin. Kemudian kalau seandainya ada juga yang terasa agak sedikit keras di daerah suntikan, itu biasanya dalam 1-2 minggu juga akan hilang. Tapi kalau anaknya sampai rewel, kemudian mengganggu, tidak mau makan, minum misalnya, sebaiknya cepat kontrol lagi, seperti itu. Jadi dilihat-lihat juga gitu, artinya ada perubahan sikap, emosi atau perilaku nggak sih gitu ya. Kecuali memang anaknya ini masih di bawah usia berapa tahun gitu ya, sehingga kan belum bisa mengekspresikan gitu ya dok ya. Atau mungkin kalau yang imunisasi sifatnya apa dok? Tambahan gitu ya dok ya. Biasanya apakah mungkin anaknya jadi jauh lebih cranky dan udah bisa mengeluh segala macam sehingga kita langsung ya udah buru-buru aja dibawa ke rumah sakit kalau memang ada efek alergi katakanlah. Ternyata dia alergi terhadap apa ya protein misalkan yang ada di dalam kandungan. Kan kita nggak tahu nih sebelumnya kalau belum belum kejadian gitu ya. Jadi kalau alergi, nah itu yang paling efek yang kalau alergi yang berat misalnya alergi protein telur berat ya, ada beberapa imunisasi tertentu yang bisa berisiko dia menimbulkan alergi. Nanti kalau seandainya biasanya kan setelah imunisasi ibu kan nggak langsung pulang, kita observasi 1-2 jam dulu, lihat ada kemungkinan nggak alergi berat misalnya shock anafilaktik segala macam. Tapi kalau misalnya si anak mengalami alergi pada imunisasi berikutnya, si ibu harus memberitahukan riwayat tersebut, sehingga ada yang kalau alergi berat misalnya kita tidak akan berikan lagi imunisasi tersebut, seperti itu. Atau mungkin ada ini nggak sih dok, semacam ada pilihan apa ya, brandnya juga, mereknya juga, siapa tahu dia lebih cocok yang ini. Nggak begitu ya dok ya? Ini yang berbeda itu hanya dalam DPT ya. DPT itu ada yang whole cellular untuk pertusisnya, ada juga yang acellular untuk pertusis. Nah, memang resiko demam pada yang DPT yang whole cellular itu akan lebih tinggi karena kita memberikan bakterinya, kemudian itu juga bisa menimbulkan reaksi demam pada tubuh si anak. Sementara yang jenis DPT 1 lagi ya, itu dengan memberikan pertusinya yang acellular, yang diberikan itu ada antigennya langsung, jadi risiko demamnya itu lebih minimal, lebih kecil gitu. Dan ini juga yang perlu tanamkan pemahamannya bahwa ketika sudah memenuhi gitu ya istilahnya kebutuhan si anak akan imunisasi dasar ataupun yang tambahan lainnya, tapi seandainya maaf gitu ya, tetap terkena penyakit, tetap terinfeksi penyakit tersebut, virus tersebut, bakteri tersebut. Jadi apa yang dok ya, yang bukan diharapkan sih, tapi intinya walaupun sudah divaksin belum tentu terbebas juga gitu ya dok ya. Jadi ini pengertiannya ini yang perlu dijelaskan dok. Jadi kembali kalau imunisasi itu kan usaha kita untuk memberikan kekebalan. Memang kita tidak menjamin bahwa 100% dia pasti akan tidak terkena penyakit tersebut. Tapi minimal seandainya si anak tetap terkena penyakit, biasanya gejalanya pasti akan lebih ringan dibanding anak yang tidak dapat imunisasi sama sekali. Gitu. Gejalanya lebih ringan, mudah-mudahan terhindar dari komplikasinya gitu ya dok ya. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Baik, sekarang kita masuk ke pertanyaan dari email dulu ya dok ya, karena pertanyaannya ini cukup panjang, jadi nanti jawabannya juga kalau bisa detail juga ya dok ya. Jadi bagi pemirsa yang ingin bertanya via email, silakan kirim saja pertanyaan ke email kami di dokterkuelsinta@yahoo.co.id. Format lengkapnya di bawah ini, nama, usia anak Anda, serta tempat tinggal Anda ya. Baik, pertanyaan ini dari Ibu Uswatun Hasana dari Citayam. Dokter, anak saya laki-laki usia 26 bulan, sering mengalami gatal-gatal di leher dan sering kambuh. Setiap berobat ke dokter sering dapat obat cetirizine dan obat salep gitu ya. Untuk mengetahui penyebabnya bagaimana dokter, solusinya bagaimana agar tidak kambuh? Apakah perlu vaksin tertentu untuk kasus anak saya? Anak saya ini juga ada riwayat ADB dan terapi zat besi selama 6 bulan setelah konsul ke DSA-nya. Apakah boleh juga diberikan kembali zat besi untuk pencegahan? Terima kasih, salam sehat selalu. Mungkin fokus jawab ke area pertanyaan yang ini aja dok ya. Apakah perlu vaksin tertentu untuk riwayat anak saya yang seperti ini gitu barangkali ya dok ya. Oke, silakan dokter.
Baik Ibu Uswatun. Uswatun Hasanah ya. Uswatun Hasanah ya. Jadi kalau melihat dari yang Ibu tanyakan tadi, sering gatal berulang dan lihat jenis obat yang diberikan, itu adalah kemungkinan alergi ya. Kalau untuk pengobatan alergi terutama adalah pencegahan berkontak atau dengan alergennya ya. Jadi benar intinya adalah ibunya tahu dulu ini kira-kira pencetusnya apa ya sebagai sumber alergennya. Kemudian adakah vaksin untuk gatal-gatal tersebut? Kalau memang karena alergi, memang tidak ada vaksin khusus untuk pencegahan alergi. Ya, cuman yang penting ya pencegahan dia dengan sumber pencetusnya atau alergennya. Kemudian tadi yang kedua tentang ADB ya, anemia defisiensi besi. Sampai di atas 2 tahun masih diperlukan untuk pencegahan ya, pencegahan. Tapi terutama sekali kembali ke diet makan tentunya ya, makanan yang mengandung daging-daging merah itu cukup tinggi kadar zat besinya, seperti hati ayam, hati sapi atau daging sapi misalnya, itu cukup tinggi zat besinya. Jadi untuk dietnya harus tingkatkan lagi untuk protein. Yang kedua, untuk pencegahan pemberian zat besi boleh diberikan ya. Biasanya kalau untuk pencegahan anak di atas 2 tahun bisa diberikan 2 kali dalam seminggu ya. Diberikan selama 3 bulan berturut-turut dalam 1 tahun. Itu untuk pencegahan. Oke, kurang lebih begitu ya untuk Ibu Uswatun Hasanah, untuk nih putranya yang berusia 26 bulan. Dokter, sebenarnya kalau dilihat dari pertanyaan ini kan, jadi kita bisa lihat bahwa bayi ada profil faktor resikonya masing-masing begitu ya dok ya. Katakanlah ini tadi ada riwayat alergi atau mungkin ada riwayat-riwayat khusus lainnya dok yang membuat katakanlah bayi ini memerlukan vaksin tambahan atau pelengkap lainnya lebih banyak lagi katakanlah. Walaupun tadi memang semuanya penting sih, tapi kan ada yang ini lebih dianjurkan nih dengan resiko yang seperti ini lebih tinggi gitu ya. Jadi sebenarnya untuk penilaiannya itu bagaimana? Apakah mungkin dilihat dari riwayat bayinya waktu itu lahir seperti apa, riwayat penyakit penyerta lainnya juga gimana, atau bawaannya bagaimana, atau mungkin sehari-harinya tinggi badan, berat badan sudah sesuai belum dengan target tumbuh kembangnya. Jadi sebenarnya evaluasi untuk mendetailnya itu seperti apa sih dokter? Kalau kondisi khusus ya, cuman kita memang untuk semua anak kan sama keperluannya semuanya. Tapi kalau seperti tadi misalnya anak yang mempunyai riwayat alergi atau bakat alergi dari orang tuanya, risiko dia akan terkena penyakit rinitis misalnya, batuk, pilek, kemudian atau infeksi paru itu lebih besar ya. Awalnya pencetusnya alergi, kemudian diperberat dengan kondisi infeksi misalnya, maka seperti imunisasi tambahan tadi saya bilang ada influenza, pneumokokus itu sangat kita anjurkan supaya dia terlindung dari penyakit-penyakit yang akan menjadi lebih berat pada anak yang ada alerginya seperti itu. Kalau yang vaksin influenza itu bisa diberikan mulai usia berapa dok tadi? Kalau influenza bisa diberikan mulai dari usia 6 bulan ke atas 6 bulan, ya, diberikan 1 kali dalam setahun diulang. Tapi pada pemberian pertama kita berikan 2 dosis, artinya berikan dosis pertama dan dosis kedua dengan jarak 1 bulan atau 4 minggu, kemudian diulang tiap tahun. Tetap harus diperhatikan jaraknya juga supaya tadi menjaga keefektivitasan dari pembentukan antibody ini sendiri ya. Betul. Kalau terlalu molor salah, terlalu cepat juga kurang efektif atau bagaimana dok? Memang ada, jadi jaga jarak itu kan dosis pertama dengan dosis kedua memang ada jarak tertentu dengan tujuan begitu di dalam tubuhnya udah mulai turun antigen untuk bentuk antibodi ditambahkan dengan dosis kedua. Kalau mulai turun baru ditambahkan. Tapi kalau belum terlalu turun jangan udah dibooster lagi, sebaiknya sih enggak gitu ya dok. Jadi memang pemberian imunisasi tetap ada jadwal atau jarak tertentu. Dan tadi saya tambahkan juga ada pemberian pneumokokus ya, itu yang sangat penting juga sebagai imunisasi tambahan. Nah, itu bisa mulai diberikan dari anak usia 2 bulan, 2 bulan, 4 bulan, 6 bulan. 2 bulan, 4 bulan, 6 bulan. Ya, kemudian diulang lagi 1 kali lagi setelah usia 1 tahun. Atau kalau anak yang belum mendapat VCV atau pneumokokus pada usia 2, 4, dan 6 tadi, bisa juga dimulai pada usia 7 bulan. Ya, 7 bulan, kemudian diberikan 2 kali. 7 bulan dan 9 bulan. Nanti usia 1 tahun diulang 1 kali lagi. Oke. Ya. Buat yang tidak hafal ya kan ada grafik kita bisa cari tahu ya dok. Kalau untuk tabel atau grafik imunisasi itu udah sangat gampang didapat ya, apalagi dengan media sosial seperti ini.
Dari IDAI itu sudah banyak website IDAI juga ada. Kemudian sekarang ibu-ibu muda yang selalu giat dengan media sosial ya, itu bisa dilihat ada jadwalnya. Kalau kita lihat dari tabel IDAI itu ada ada yang berwarna hijau, kuning, ada yang pink. Nah, kalau yang hijau itulah jadwal optimal. Jadi yang sesuai harus diberikan seperti itu. Kalau yang kuning itu adalah yang kacap dan imunisasi. Jadi artinya kalau dia tertinggal atau dia belum diberikan itu bisa dikejarkan. Rentang waktunya itu cukup lama, yaitu bisa di situ. Kemudian kalau yang pink itu imunisasi khusus yang diberikan pada daerah-daerah khusus ya, daerah endemis gitu. Oke, atau mungkin tadi yang menarik nih, karena kan anak itu kan gak cuma bicara 2 tahun ke bawah aja gitu ya, tapi kan juga sampai usia berapa? Sampai usia 17-18 tahun juga. Tadi dokter sempat bilang juga, kalau ya misalnya spesifik perempuan tadi ada vaksin untuk HPV ya, Human Papilloma Virus ya dok ya. Itu juga mulai usia berapa sih? Atau mungkin yang laki-laki juga ada vaksin khusus juga nggak sih sebenarnya gitu ya? Atau mungkin enggak sih ya dok ya, mungkin ditahan dulu sebentar deh ya, nanti dilanjutkan kembali di segmen terakhir ya dok ya, untuk lebih lanjutin lagi seperti apa. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, masih bersama dengan Dr. Yuneti SPAM Biomed, dokter spesialis anak dari Rumah Sakit Islam Jakarta Pondokopi, masih membahas mengenai tetap imunisasi di masa pandemi COVID-19. Dan Dr. Yuneti dilanjutkan kembali ya. Sebelum ke kesimpulannya, jadi tadi mau membahas seputar vaksin pelengkap lah atau tambahan lah, walaupun semuanya ini penting gitu ya dok ya. Tapi kan tadi, kalau yang perempuan nih mulai usia segini karena ada faktor resiko penyakit yang memang paling banyak terjadi di kaum perempuan gitu ya, karena memang itu ada di perempuan aja gitu kan. Jadi sebenarnya ini nih lebih dianjurkan atau lebih diwajibkan gitu ya dok ya, terutama mungkin udah menginjak usia berapa gitu ya. Kemudian ada lagi nggak sih tambahan-tambahan lainnya yang mungkin kita perlu tahu juga dari jauh-jauh hari begitu dok? Ya. Untuk vaksin khusus yang perempuan itu adalah HPV ya, jadi Human Papilloma Virus. Dan itu diberikan khusus pada perempuan usia mulai dari 10 tahun atau 13 tahun ya, bisa 2 atau 3 dosis. Nah, memang itu akan melindungi anak perempuan dari CA cervix ya, kanker cervix sebagai kanker yang terbanyak pada perempuan. Nah, sekarang malah di daerah DKI itu mendapat obat gratis ya untuk HPV ini, diberikan pada anak SD kelas 5 dan kelas 6 SD ya. Ini sangat memberikan manfaat besar ya pada kita. Jadi ada mitos katanya itu nanti mengganggu siklus haid, sama sekali nggak ada hubungan dengan siklus haid ya. Itu hanya memberikan si anak kekebalan atau antibodi terhadap si HPV ini ya, Human Papilloma Virus ini. Oke, begitu ya. Artinya nggak ada istilahnya tadi anggapan bakal mengganggu siklus menstruasi, kesuburan ke depannya gitu. Enggak begitu ya. Oke, nah ini mengenai yang sekarang yang booster itu ya dok ya. Karena kan dengar-dengar kasusnya ada yang lupa gitu ya, terus juga kelewat, terus sekali lagi itu seperti itu, atau mungkin ada yang kasus divaksin jadi 2 kali gitu ya, dengan yang sama gitu kan lah. Jadi bagaimana tuh? Jadi banyak pertanyaan apakah ini akan ada dampaknya ke kognisinya lah segala macam gitu. Tapi pada prinsipnya secara umum deh bahasnya gitu. Ini bagaimana yang mengenai booster? Jadi kalau imunisasi tadi kan kalian udah disasar sampai usia 18 bulan. Kemudian ada booster ya di usia 2 tahun, ada lagi nanti MR atau campak yang kedua, kemudian di usia 5 tahun ya, ada lagi nanti DPT ulangan, kemudian usia 6 tahun ada lagi campak yang ketiga atau MR, kemudian nanti juga di usia 10 tahun ya. Nah, tentang tadi pencatatan, memang dalam program imunisasi paling penting ya, paling penting catatan sebenarnya. Makanya kita selalu memberikan buku imunisasi pada ibu.
Dan selalu pesan dari awal, ini buku jangan sampai hilang. Karena penting. Bahkan sekarang pun seperti di daerah DKI juga untuk masuk SD sudah mulai dimintakan sertifikat imunisasi. Jadi kalau seperti itu ibunya dari awal udah awas, ini jangan sampai hilang untuk masuk sekolah nanti. Gitu. Biar jelas pencatatan imunisasinya. Terus karena dengan adanya buku itu, kemanapun si ibu pergi imunisasi itu bisa. Misalnya begitu dia pindah ke daerah lain, ya kan imunisasinya dokter di sana akan dilanjutkan gitu ya apa yang masih kurang atau apa yang belum yang perlu dilanjutkan. Kemudian tadi misalnya kalau kebetulan karena kealfaan atau ibunya lupa, terus dia bilang dia berpindah rumah sakit lalu pindah dokter misalnya, terus dia minta lagi imunisasi yang kebetulan sudah ada. Biasanya kalau itu tidak terlalu masalah ya, artinya kalau itu diberikan dengan jarak waktu ini tidak akan menimbulkan efek samping yang berbahaya, biasa seperti itu. Maka selalu kita tekankan pada ini penting mengingatnya, pencatatannya, ya bukunya. Kalau ibu-ibu muda sekarang udah pakai HP, mencatat segala macam ya. Kan datanya di save di mana-mana gitu ya. Jadi mereka kalau pindah ke dokter lain atau mereka pindah wilayah misalnya, imunisasinya tetap dilanjutkan sampai teratur. Karena nanti di sekolah juga ada bias ya, bulan imunisasi anak sekolah itu jadwal untuk melanjutkan imunisasi yang telah diberikan waktu kecil, waktu balita. Lebih sih begitu ya. Tapi artinya begini, memang kan kita bahasnya memang imunisasi, tetap imunisasi di tengah pandemi COVID-19 ini. Tapi kan tidak hanya mengandalkan si vaksin ini aja dong. Apalagi tadi kan, maaf, walaupun sudah divaksin belum tentu terbebas juga gitu dari ancaman penyakit yang divaksinnya itu gitu. Nah, tapi pada prinsipnya berarti apa sih yang diperlukan gitu ya untuk semakin meningkatkan kekebalan atau daya tahan tubuh anak, baik itu secara ya alami atau mungkin ada tambahan konsumsi apa, kan kita nggak tahu ya dok ya. Jadi bagaimana tuh dok untuk kesehariannya agar tumbuh kembang anak pun juga optimal dan masa depannya juga jadi jauh lebih cerah, dan kita pun juga bisa menjaga atau mencegah adanya wabah atau kejadian luar biasa seperti yang dokter paparkan di awal-awal segmen kita ini gitu dokter. Jadi bagaimana itu? Jadi kita kembali ke kebutuhan dasar anak, yaitu asa, asi, dan asuh. Jadi semua harus tetap dijalankan. Imunisasi adalah salah satu hanya untuk usaha kita memberikan kekebalan. Tapi di samping itu yang utama tetap ya berikan gizi yang seimbang, kemudian asupan makanan yang cukup ya, yang cukup dan seimbang. Kemudian jangan lupa jaga kebersihan si anak. Dan yang penting lagi adalah stimulasi dan interaksi orang tua dengan anak ya. Apalagi di masa 2 tahun pertama sangat-sangat perlu sekali ya stimulasi dari orang tua. Golden period gitu ya. Untuk mengajak anak bermain, mengajak anak bicara, melatih anak untuk beraktivitas sangat penting sekali. Kalau apalagi sekarang di masa pandemi ya, semua kerjakan di rumah, orang tua sibuk di rumah, si anak dibiarkan juga dengan sibuk menonton gitu ya, atau dikasih gadget malah lebih bahaya lagi, sehingga anak asik sendiri, orang tua juga asik sendiri. Jangan lupa kalau kebanyakan nonton gadget atau screen time-nya terlalu banyak, sehingga juga mengganggu pertumbuhan anak, diantaranya misalnya keterlambatan bicara misalnya. Jadi yang penting itu saat ini kembali tadi, berikanlah anak itu asupan gizi yang nutrisi cukup, tadi. Berarti yang ASI, ASI eksklusif. Kemudian ya terutama pada anak yang di bawah 2 tahun berikan ASI ya. Kalau dari ini ASI eksklusif 6 bulan sampai 6 bulan, kemudian mulai dari 6 bulan berikan pendamping ASI dan berikanlah ASI sampai usia 2 tahun. Kemudian di samping itu interaksi, komunikasi dan stimulus dari orang tua terhadap perkembangan anaknya itu sangat penting. Atau mungkin ada tambahan lain juga ya untuk meningkatkan kekebalan daya tubuh, yang apa istilahnya, kan ada yang inisiatif memberi minum ini gitu kan dari yang tradisional itu loh dok gitu ya. Jadi sebenarnya itu bagaimana dok? Karena kan ada yang bilang boleh lah gitu, yang penting jangan terlalu banyak. Tapi kalau misalkan ada juga yang kan ini alami nih gitu, jadi nggak apa-apa juga gitu. Tapi ada juga yang jangan, karena kan sistem pencernaan si anak takutnya belum bisa mencerna itu dengan baik gitu ya, kembali lagi ke situ. Jadi bagaimana tuh dokter? Kalau memberikan sesuatu pada anak tentunya sesuai dengan kebutuhan dan keamanan pada anak ya. Kadang-kadang orang tua karena ini nggak apa-apa, jahe segala macam ya, belum tentu bagi anak
akan bereaksi sesuai dengan yang diharapkan gitu ya. Kemudian misalnya juga madu gitu, madu diberikan dari baru lahir. Memang kalau kita merekomendasikan madu sebaiknya diberikan pada anak setelah usia di atas 1 tahun, seperti itu kira-kira. Oke, baiklah dokter. Jadi sebenarnya sih kalau dipikir-pikir tadi kalau yang anak-anaknya masih kecil katakanlah tadi kan diperhatikan gitu 1000 hari pertama kehidupannya gitu ya. Tapi kalau yang anaknya memang kan kita bicara anak kan sampai usia 17-18 tahun gitu ya. Nah, ini mungkin yang lebih ke ditekankan lagi untuk menjaga jaraknya, jangan lupa rajin mencuci tangan, terus pakai masker juga, dan selain itu juga jangan lupa tadi ada booster juga begitu ya dok ya. Yang perempuan juga tadi ada vaksin khusus juga nih HPV segala macam. Jadi yang penting dilihat sesuai dengan usia, kebutuhan anaknya juga, atau mungkin ada pesan yang lainnya juga dok untuk para orang tua di rumah yang mungkin juga ingin lebih meningkatkan begitu kan kualitas kesehatan anaknya gitu di tengah pandemi COVID-19 ini. Dalam kondisi saat ini ya tetap kita seperti protokol dalam kondisi pandemi COVID-19 sekarang ya, pakai masker, kemudian cuci tangan dan menjaga jarak, dan usahakan tidak keluar rumah kalau tidak perlu. Ya. Jadi lebih banyak mengurangi interaksi kalau tidak diperlukan. Kemudian tadi sesuai dengan topik kita, berikanlah anak tetap untuk imunisasi ya. Tidak perlu ditunda karena sekarang hampir semua fasilitas kesehatan sudah melaksanakan protokol kesehatan dengan bagus. Jadi untuk imunisasi kita udah dipisahkan, mau memisahkan tempat atau dipisahkan jadwal waktu, biasanya pagi tempat, untuk jadwal yang anak sakit misalnya, atau sore untuk anak yang sehat untuk imunisasi. Nah, seperti itu. Jadi jangan lagi menunda, karena dengan kita menunda imunisasi atau menghentikan imunisasi anak misalnya, maka kita telah berisiko untuk terjadinya outbreak atau KLB. Bisa mungkin 2 atau 3 tahun lagi terjadi wabah yang penyakit-penyakit yang sebenarnya bisa kita cegah dengan imunisasi itu. Jadi intinya tetap hidup sehat ya, tetap optimis, kemudian tetap lanjutkan imunisasi pada anak-anak. Dan kalaupun maaf dok, bagi yang kemarin sempat terlambat, itu dia ada istilah catch up juga dok, dan hasilnya juga insya Allah juga tetap jangan khawatir ya pada ibu-ibu yang kemarin sempat menunda karena kondisi awal pandemik ya, tetap lanjutkan imunisasinya, ada konsultasi ke dokternya karena ada catch up imunisasi dan itu bisa dilanjutkan. Bahkan sekarang untuk mengurangi jadwal jadwal kunjungan ya, supaya tidak terlalu sering keluar rumah, tidak sering bolak-balik ke rumah sakit, beberapa imunisasi bisa diberikan sekaligus. Ya, misalnya yang udah DPT-nya ya boleh. Jadi DPT-nya DPT 3 udah terlambat, usia sekarang udah 9 bulan, ya udah sekalian kasih campak, DPT, VCV sekalian boleh. Memang resikonya anak disuntik di beberapa tempat pada waktu yang sama ya. Tapi ya karena kondisinya juga lagi kayak karena kondisi kadang kan karena ketakutan ibu ya, ketakutan ibu bolak-balik ke rumah sakit, bolak-balik keluar rumah, membawa bayi segala macam, kerepotan harus mengantarkan. Nah, jadi kalau memang ada terlambat jadwal, ada molor, itu bisa dikejar lagi ya, bisa dikejar ketinggalannya itu. Nanti dokternya akan menjelaskan, dan bahkan tadi ada beberapa imunisasi yang bisa langsung sekaligus diberikan bersamaan. Jadi selalu ada solusinya begitu ya untuk masa depan anak agar lebih baik lagi gitu ya. Dokter, terima kasih telah berbagi ilmunya di sini. Insya Allah membawa banyak manfaat untuk orang banyak, sukses dan berkah selalu untuk Dokter Yuniati ya. Iya, baiklah pemirsa, terima kasih juga Anda telah mengikuti program ini. Saya Rini Ayuning Tias beserta seluruh kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Sekian dan sampai jumpa.